Selamat malam, penjaga lampu. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang tenang. Matikan lampu, atau biarkan tetap menyala. Karena ini adalah cerita sebelum lampu mati. Menjadi orang tua membuat malam terasa lebih panjang. Pasangan itu baru pindah rumah. Rumah kecil, dekat sungai dan suasananya tenang. Mereka tinggal bertiga. Sang suami Leo, istrinya Christy dan bayi perempuannya Susan, yang baru berusia 2 bulan. Malam pertama berjalan normal. Susan rewel, lalu Christy terbangun dan Leo menggendong. Tidak ada yang aneh. Malam kedua, Susan menangis lebih lama dan Christy menggendongnya. Namun anehnya, begitu Susan diletakkan di box, tangisnya berhenti. Christy berdiri lama di samping box. Susan seperti sedang ditenangkan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya, mereka mulai terbiasa. Jika Susan menangis, tidak selalu perlu digendong. Cukup ditunggu. Kadang, tangis itu berhenti sebelum Christy menyentuh pintu kamar. Suatu malam, Christy terbangun lebih awal. Susan tidak menangis. Namun, ada suara pelan. Seperti orang sedang bernyanyi untuk menenangkan bayi. Christy berdiri di ambang pintu. Lampu kamar Susan mati. Namun ia bisa melihat jelas, selimut Susan bergerak pelan. Seperti sedang dirapikan. Christy menahan napas. Ia tidak masuk, tidak juga membangunkan Leo. Pagi harinya, Susan demam ringan. Mereka membawanya ke bidan. Bidan bilang, "Bayinya sehat. Api tidurnya jangan di dekat jendela ya." Sampai di rumah mereka memindahkan box. Namun Christy menemukan sesuatu. Rambut halus dan panjang. Bukan miliknya. Bukan juga milik Susan apalagi Leo. Ia membuangnya. Mencoba berpikir logis. Beberapa hari kemudian, tetangga datang untuk melihat Susan. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Anaknya tenang ya." Christy mengangguk. Tetangga itu menatap Susan, lalu berkata lagi, "Biasanya, bayi yang tenang itu ada yang jaga." Sejak hari itu, Christy selalu menutup pintu kamar Susan. Namun setiap pagi, pintu itu selalu terbuka sedikit. Susan tumbuh sehat dan jarang menangis. Suatu malam, Leo terbangun. Ia mendengar suara, seperti perempuan menimang bayi. Ia membuka mata dan melihat istrinya masih tidur. Suara itu berhenti. Paginya, Leo berkata pada Christy. "Tadi malam kamu kebangun?" Christy menggeleng. Mereka tidak membahasnya lagi. Beberapa bulan kemudian, mereka mendengar cerita dari tetangga lama. Rumah itu pernah dihuni perempuan yang meninggal setelah melahirkan. Orang-orang bilang, kalau ada bayi di rumah itu, pasti ada yang menemani. Tidak ada yang tahu, apakah mereka datang untuk mengganggu, atau sekadar menenangkan. Jadi, malam ini, kamu tidur dengan lampu menyala atau mati?